Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Winggaters. Apa kabar malam ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan dilindungi dari segala hal. Kembali lagi bersama saya di Lawana Wingate. Malam ini siapkan dirimu untuk sebuah kisah yang akan membawamu ke sisi lain dari realitas, di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi kabur. Namun, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengingatkan, cerita yang akan saya sajikan ini hanyalah fiksi belaka, sebuah hiburan yang terinspirasi dari beragam kisah misteri. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu hanyalah sebuah kebetulan. Tak perlu lama-lama lagi, ini dia ceritanya. Halo teman-teman, kali ini saya mau bawain sebuah cerita horor yang konon berasal dari sebuah tempat yang dikenal sangat angker, yaitu Petilasan Mbah Suro Banyu Peteng. Dari namanya aja udah bikin merinding. Tempat ini dipercaya jadi lokasi ritual pesugihan paling mengerikan di pedalaman Jawa. Sebuah tempat yang gak banyak orang berani datang. Apalagi saat malam hari. Saya pertama kali dengar tentang petilasan ini dari seorang teman yang asli daerah sana. Dia bercerita dengan suara pelan, seakan takut kalau ada yang mendengar. Katanya, setiap kali ada orang menyebut nama Banyu Peteng, udara sekitar langsung jadi dingin. Entah sugesti, atau memang ada yang menjaga nama itu. Ojo sembarangan nyebut, Jeneneja. Lah, begitu kata seorang bapak tua di sana, memperingatkan kami waktu itu. Dari ucapannya aja udah kerasa ada aura mistis yang susah dijelaskan. Petilasan ini terletak di sebuah hutan kecil di lereng perbukitan, jauh dari jalan utama, nggak ada papan petunjuk arah, nggak ada orang jualan. Bahkan jalan setapaknya pun sering tertutup ilalang. Orang desa bilang, kalau kamu tersesat dan gak niat banner-banner datang ke sana, kamu gak akan pernah nemu tempat itu. Seolah-olah hutan itu bisa berubah bentuk, muter-muterin orang sampai lelah. Cuma orang yang punya maksud tertentu atau dipanggil aja yang bisa sampai ke Banyu Peteng. Nama Banyu Peteng sendiri berasal dari sebuah mata air kecil di tengah petilasan itu. Beda dari sumber air lain yang biasanya jernih. Air di situ justru hitam pekat, dalam banget, dan gak pernah memantulkan cahaya. Warga sekitar percaya kalau air itu bukan air biasa. Katanya, itu adalah gerbang menuju alam lain. Tempat di mana Mbah Suro, seorang dukun sakti zaman dulu, melakukan perjanjian pesugihan dengan makhluk gaib, Serita Tentang. Mbah Suro ini sudah turun-temurun. Dia dikenal sebagai orang pintar. Tapi ilmunya bukan sembarang ilmu. Konon, dia bisa memanggil hujan, menyembuhkan penyakit, bahkan menghilang dalam sekejap. Tapi di balik semua itu, dia juga dikenal sebagai orang yang dekat dengan makhluk halus. Ada yang bilang dia punya khodam berupa sosok hitam tinggi besar, dengan mata merah menyala, yang selalu menemaninya dimanapun berada. Setelah Mbah Suro meninggal, orang-orang masih sering melihat penampakan sosoknya duduk di tepi mata air. Kadang terdengar suara gamelan sayup-sayup, padahal hutan itu sepi. Ada juga yang mengaku mendengar suara perempuan menangis dari dalam air. Warga percaya itu adalah suara arwah orang-orang yang dijadikan tumbal pesugihan. Suasana di sekitar petilasan juga nggak kalah menyeramkan. Pohon-pohon besar dengan akar menjuntai seperti tangan raksasa, ditambah suara burung hantu yang kadang terdengar pas malam. Bahkan siang hari pun tempat itu terasa dingin. Teduhnya bukan bikin nyaman, tapi bikin bulu kuduk merinding. Ada cerita dari seorang petani yang pernah lewat sore-sore. Katanya dia melihat bayangan panjang berdiri di belakangnya. Padahal waktu itu nggak ada siapa-siapa. Begitu dia nengok, bayangan itu langsung hilang. Dia lari terberit-berit dan nggak pernah lagi berani lewat sana. Cerita lain datang dari sekelompok anak muda yang nekat nongkrong di dekat petilasan. Mereka cuma pengen uji nyali, sekadar seru-seruan. Awalnya biasa aja. Mereka ketawa-ketawa, bercanda, tapi tiba-tiba salah satu dari mereka berubah diam, matanya kosong, lalu bicara dengan suara berat, bukan suaranya sendiri. Katanya, "Iki, duduk panggonanmu, mayu sadurunge, aku njupuk nyawamu." Spontan semua langsung panik dan lari, ninggalin temannya. Untungnya setelah beberapa lama, temannya sadar lagi. Tapi sejak saat itu dia jadi sering sakit-sakitan. Hal-hal kayak gini yang bikin orang-orang desa selalu mengingatkan, jangan coba-coba datang ke petilasan Banyu Peteng, apalagi pas malam Jumat Kliwon. Malam itu dipercaya sebagai waktu di mana gerbang gaib terbuka lebar.
dan penunggu petilasan sedang mencari tumbal. Saya sendiri waktu pertama kali mendengar cerita ini, langsung merinding. Bayangin aja, tempat terpencil, air hitam pekat, dan cerita pesugihan yang katanya masih dipakai orang-orang sampai sekarang. Ada warga yang percaya, setiap kali ada orang baru mendadak kaya raya, tanpa jelas asal-usulnya, kemungkinan besar dia pernah melakukan ritual di sana. Biasanya ada tanda-tandanya, rumah besar tapi selalu sepi, atau keluarganya sering sakit tiba-tiba. Bahkan ada cerita, kalau pemilik harta pesugihan dilarang keras makan sate kambing, karena katanya itu makanan yang bisa melemahkan perjanjian mereka dengan makhluk gaib. Entah benar atau tidak, tapi rumor itu selalu bikin bulu kuduk berdiri. Yang bikin lebih ngeri lagi, petilasan ini nggak pernah sepi dari cerita tentang hilangnya orang. Ada seorang pedagang dari luar desa yang katanya pernah tersesat di hutan itu. Dia niatnya cuma numpang lewat untuk potong jalan, tapi malah nggak pernah pulang. Setelah berhari-hari dicari, yang ditemukan cuma sandal dan kain sarungnya di tepi mata air hitam itu. Warga yakin dia jadi korban pesugihan. Ada yang bilang arwahnya masih gentayangan, sering terlihat duduk termenung di pinggir hutan, matanya kosong, seperti orang linglung. Buat sebagian orang, semua cerita ini mungkin terdengar seperti mitos, sesuatu yang dilebih-lebihkan. Tapi kalau kalian tinggal di desa itu, kalian bakal ngerti betapa seriusnya orang-orang menjaga larangan itu. Bahkan anak kecil pun udah diajari untuk nggak main ke arah hutan. Setiap kali ada yang coba-coba, pasti ada kejadian aneh. Pernah suatu kali, ada rombongan orang kota yang datang untuk sekadar wisata horor. Mereka bawa kamera, lampu, pokoknya niat bikin konten. Tapi sebelum sampai ke mata air, kamera mereka mendadak mati semua. Padahal baterai masih penuh. Gamelan terdengar sayup-sayup, dan salah satu dari mereka bahkan jatuh pingsan tanpa sebab. Setelah sadar, dia bilang melihat sosok nenek-nenek berambut panjang duduk di atas batu besar, menatap tajam ke arahnya. Sejak itu, rombongan itu nggak pernah berani kembali. Saya sempat tanya ke seorang sesepuh desa, kenapa tempat itu bisa jadi pegecuangka? Dia menjawab pelan, amarga kono wis kebak tumbale, saben ana wong sing gawe janji, nyawane ora aiso bali. Dadi papan niku saiki, dadi panggonane roro sing kepencil. Artinya, tempat itu sudah dipenuhi tumbal. Setiap ada orang yang bikin perjanjian, nyawanya nggak bisa kembali. Dan akhirnya jiwa-jiwa itu terikat di sana selamanya. Mendengar cerita itu, saya jadi berpikir, betapa kuatnya pengaruh kepercayaan tentang pesugihan di masyarakat. Di satu sisi, orang takut dengan kutukan dan tumbal. Tapi di sisi lain, godaan kekayaan instan selalu bikin ada aja orang yang berani melanggar larangan. Dan petilasan Basuro Banyu Peteng jadi saksi bisu semua itu. Konon, kalau kamu berani datang sendirian ke sana tengah malam, kamu bakal melihat sesuatu yang gak bisa dijelaskan dengan logika. Ada yang bilang melihat kereta kuda lewat tanpa kusir, hanya suara derap kaki kuda dan lonceng yang menggema di udara. Ada yang bilang melihat perempuan cantik berpakaian kebaya putih duduk di tepi air. Tapi kalau didekati wajahnya berubah menyeramkan. Bahkan ada yang mengaku melihat sosok bayangan hitam tinggi besar berdiri di balik pohon. Matanya merah menyala, menatap tajam tanpa berkedip. Semua cerita itu bikin bulu kuduk berdiri. Apalagi kalau diingat, ini bukan sekadar cerita karangan, tapi kisah yang terus diwariskan dari mulut ke mulut oleh orang-orang desa. Dan biasanya, cerita yang bertahan lama pasti ada benarnya. Dan malam itu, ketika seorang pemuda nekat datang ke sana demi kekayaan instan, semua misteri yang selama ini hanya diceritakan, akhirnya terbongkar dengan cara yang paling mengerikan. Petilasan itu letaknya jauh dari keramaian, tersembunyi di tengah hutan yang jarang dilewati orang. Jalan menuju ke sana bukan jalan biasa. Awalnya memang ada jalan setapak yang biasa dilewati warga untuk mencari kayu bakar atau sekadar menggembala kambing, tapi semakin ke dalam, jalannya semakin sempit, penuh ilalang, dan makin lama si Oleala hilang ditelan semak belukar. Orang-orang bilang, semakin kamu melangkah ke arah Banyu Peteng, semakin kamu merasa ditarik. Tapi bukan oleh kekuatan manusia. Rasanya kayak ada yang mengarahkan, kayak ada bisikan halus di telinga yang bilang, maju, terus maju. Oh balik, dan tiba-tiba saja kamu sudah berada jauh di dalam hutan. Tanpa sadar, disebut Banyu Peteng,
karena memang di sanalah terdapat sebuah mata air yang sangat aneh. Kalau biasanya mata air jernih, segar, dan berkilauan ketika kena cahaya bulan, air di sana justru selalu gelap pekat, warnanya hitam legam, seakan-akan itu bukan air, tapi cairan misterius yang menelan semua cahaya. Anehnya, meskipun musim hujan deras atau kemarau panjang, air itu nggak pernah berubah, nggak bertambah, nggak berkurang, apalagi jernih, tetap saja hitam pekat, seolah menyimpan sesuatu di dalamnya. Warga sekitar percaya kalau air itu adalah gerbang, sebuah pintu penghubung ke dunia lain. Mitos yang beredar, Mbah Suro dulunya melakukan perjanjian pesugihan di situ. Dia bukan orang sembarangan. Dari cerita orang tua di desa, Mbah Suro dikenal sakti mandraguna, tapi ilmunya condong ke arah yang gelap. Ada yang bilang dulu dia sering melakukan tapa brata berhari-hari di tepi mata. Air itu duduk bersila, membakar kemenyan, lalu membaca mantra-mantra kuno dengan suara yang berat. Konon, kalau kamu datang pas malam Jumat Kliwon, kamu masih bisa mendengar suara bisikan itu. Seperti suara orang membaca doa tapi nggak jelas bahasanya. Kadang terdengar mirip Jawa kuno, kadang seperti bahasa yang bukan dari dunia manusia. Sejak saat itulah mata air itu dianggap keramat. Orang desa menyebutnya bukan sekadar sendang atau umbul, tapi pancuran gaib. Ada yang percaya di dalam air hitam itu ada kerajaan jin yang dipimpin oleh makhluk besar berwujud bayangan hitam. Mbah Suro melakukan perjanjian dengan makhluk itu, dan dari situlah kekuatannya berasal. Katanya, selama puluhan tahun Mbah Suro hidup dengan kemewahan, punya murid-murid sakti, dan dihormati orang-orang. Tapi setelah meninggal, arwahnya nggak pernah benar-benar pergi. Dia seolah menyatu dengan mata air itu, menjaga pintu perjanjian antara manusia dengan makhluk halus. Warga sekitar sebenarnya sudah lama memberi larangan. Anak-anak kecil dipesenin sejak dini, jangan pernah main ke hutan itu. Orang tua selalu bilang, yen chau teken kono, owek aiso ilang, nyawane aiso dijupuk. Artinya, kalau kamu sampai ke sana, badanmu bisa hilang, nyawamu bisa diambil. Dan memang sudah ada beberapa orang yang benar-benar hilang setelah masuk ke hutan itu. Suasana di sekitar Banyu Petang memang gak pernah terasa normal. Bahkan kalau kamu datang siang hari, sinar matahari rasanya enggan menembus pepohonan. Yang hutan itu selalu lembab, angin di dalamnya dingin menusuk, dan sering ada kabut tipis yang gak jelas asalnya. Burung-burung enggan berkicau, jangkrik pun jarang terdengar. Kadang hanya terdengar suara dedaunan bergesekan. Tapi kalau kamu diam benar-benar, seolah ada suara langkah kaki lain yang mengikuti dari belakang. Ada cerita dari seorang pencari rumput bernama Pak Rono. Dia bilang, pernah nggak sengaja tersesat ke arah mata air itu. Awalnya dia cuma mau ambil rumput buat makan kambing. Tapi entah kenapa, kakinya terus melangkah makin dalam. Begitu sadar, dia sudah berdiri di tepi sebuah genangan hitam pekat. Bau anyir langsung menusuk hidungnya. Bau yang mirip darah bercampur. Di permukaan air, dia melihat bayangan dirinya, tapi bukan bayangan biasa. Bayangan itu tersenyum lebar. Padahal Pak Rono waktu itu sama sekali nggak senyum. Wajah bayangan itu tampak lebih tua. Matanya merah, dan bibirnya sobek sampai ke telinga. Spontan Pak Rono lari terbirit-birit. Begitu sampai rumah, kakinya langsung lumpuh selama seminggu. Cerita semacam itu bukan 1-2 kali terjadi. Ada seorang ibu-ibu yang pernah menimba air di sendang desa, tapi entah bagaimana, embernya justru terisi air hitam yang baunya busuk. Padahal jelas-jelas dia menimba dari sumur biasa. Waktu itu, tetangga bilang dia kecipratan air gaib dari Banyu Petang. Sejak kejadian itu, keluarga ibu itu sering diganggu. Anak-anaknya sakit tanpa sebab, pintu rumah sering diketuk tengah malam, dan kadang ada suara perempuan tertawa lirih dari dapur. Yang paling menyeramkan adalah ketika ada warga yang nekat melakukan ritual pesugihan di sana. Gak ada yang berani terang-terangan mengaku, tapi semua orang desa tahu tanda-tandanya. Orang yang habis melakukan pesugihan biasanya mendadak kaya, tapi wajahnya pucat, matanya sayu, dan jarang bergaul dengan tetangga. Malam-malam, rumahnya selalu sepi. Tapi kadang terdengar suara gamelan dari dalam. Warga desa yang lewat depan rumah itu sering mencium bau kemenyan. Padahal, nggak ada siapa-siapa. Orang tua di desa bilang, wis jelas kui, wis gawe janji. Saben taune kudu ana sing dari tumbal. Artinya,
Setiap tahun harus ada tumbal. Entah itu keluarganya, entah orang terdekatnya. Air hitam di Banyu Petang dipercaya menjadi saksi setiap perjanjian itu. Orang yang datang biasanya membawa sesajen, kepala kambing, bunga 7 rupa, kain kafan, dan kadang juga seikat rambut manusia. Ritual dimulai dengan membaca mantra, lalu sesajen dilemparkan ke dalam air. Kalau air itu beriak tanpa sebab, tandanya perjanjian diterima. Tapi kalau air tetap diam, orang itu biasanya bakal jatuh sakit atau malah mati dalam waktu dekat. Banyak orang yang penasaran, kenapa orang masih mau melakukan pesugihan di zaman modern kayak gini? Jawabannya sederhana, godaan kekayaan instan. Ada orang yang rela kehilangan keluarganya, rela diganggu makhluk halus setiap malam, asal hidupnya berlimpah harta. Tapi mereka lupa, harta dari pesugihan itu bukan milik mereka sepenuhnya. Itu hanya titipan, dan sewaktu-waktu bisa ditarik kembali dengan cara yang sangat mengerikan. Banyu Peteng bukan sekadar nama, itu adalah simbol kegelapan tempot di mana manusia berhubungan langsung dengan makhluk gaib. Beberapa orang bahkan percaya kalau mata air itu tidak punya dasar. Katanya, kalau kamu masuk ke dalamnya, kamu gak akan pernah bisa kembali. Pernah ada seorang dukun muda yang mencoba meneliti. Dia bawa peralatan menyelam sederhana, mencoba masuk ke air itu. Tapi baru beberapa detik, dia langsung terlempar keluar, pingsan di tepi mata air. Setelah sadar, matanya kosong dan dia hanya bisa berbisik, "Ingkono, peteng banget." Suarane akeh wong nangis. Artinya di dalam sana sangat gelap, dan dia mendengar banyak orang menangis. Cerita itu makin memperkuat keyakinan warga bahwa Banyu Peteng bukan tempat biasa. It's a pintu menuju dunia lain. Dunia yang gak bisa dijangkau logika manusia. Malam hari di sekitar petilasan lebih menyeramkan lagi. Angin bertiup kencang, suara hewan malam seakan hilang, dan sering ada cahaya api kecil menari-nari di antara pepohonan. Orang desa menyebutnya Wetus Gembel, yaitu api gaib yang katanya bisa menuntun orang tersesat. Kalau kamu mengejar cahaya itu, kamu justru akan semakin masuk ke dalam hutan dan gak pernah bisa keluar lagi. Bagi yang punya mata batin terbuka, katanya di sekitar mata air itu selalu ada sosok besar berjubah hitam, berdiri diam dengan kepala tertunduk. Kadang juga terlihat perempuan berambut panjang, duduk di batu besar dekat air, menyisir rambutnya dengan sisir emas. Tapi kalau kamu berani menatap wajahnya, maka wajah itu akan berubah jadi tengkorak. Begitulah cerita yang membuat petilasan Mbah Suro Banyu Peteng terkenal sebagai salah satu tempat pesugihan paling angker. Bukan hanya angker, tapi juga berbahaya. Dan sayangnya, selalu ada orang yang masih penasaran, masih ingin mencoba peruntungan di sana. Meski sudah tahu risikonya, malam itu ketika seorang pemuda nekat datang dengan niat melakukan ritual, semua rahasia gelap yang disembunyikan air hitam itu akhirnya terkuak. Dan dari situlah kisah mengerikan ini benar-benar dimulai. Sejak dulu, orang-orang tua di desa selalu memberi peringatan keras kepada anak-anak mereka. Larangan itu bukan sekadar omongan kosong, tapi seperti sebuah hukum tak tertulis yang diwariskan turun-temurun. Mereka selalu bilang, jangan pernah datang ke petilasan Banyu Peteng, apalagi saat malam Jumat Kliwon. Waktu itu dianggap paling rawan, saat batas antara dunia manusia dengan dunia gaib benar-benar tipis. Kata mereka, ojo sok-sokan, waning langgar, nenek ora pengin nyawane kesangkut. Jangan sok-sokan berani melanggar, kalau tidak mau nyawanya tersangkut. Namun, seperti larangan pada umumnya, semakin dilarang, justru semakin banyak yang penasaran. Apalagi bagi anak muda yang merasa berani, atau bagi mereka yang sedang putus asa, mencari jalan keluar dari masalah hidupnya. Larangan itu justru terdengar seperti tantangan. Dan itulah yang akhirnya menjerat seorang pemuda bernama Arif. Arif sebenarnya bukan anak desa situ. Dia datang dari kota kecil yang tidak terlalu jauh jaraknya. Usianya baru 25 tahun. Tapi hidupnya sudah penuh beban. Orang tuanya sudah lama meninggal, meninggalkan warisan rumah kecil yang nyaris roboh. Arif sempat mencoba peruntungan dengan berdagang kesil-kasilan, menjual pakaian di pasar, tapi usahanya tidak bertahan lama. Pandemi yang sempat melanda membuat dagangannya bangkrut. Untuk menutup hutang-hutang yang menumpuk, Arif meminjam uang ke rentenir. Dan seperti biasa, rentenir tidak pernah mengenal kata kasihan.
Setiap minggu, debt collector selalu datang mengetuk pintu rumah Arif. Mereka menagih dengan suara keras, memaki-maki, bahkan kadang melempar kursi dan merusak barang di rumahnya. Hidup Arif benar-benar terpojok. Ia sudah mencoba mencari pekerjaan ke sana kemari, tapi keberuntungan tidak berpihak. Hingga akhirnya ia mendengar bisikan kabar tentang petilasan Banyu Peteng. Kabar itu datang dari seorang teman lama yang hanya ia temui sekali di warung kopi. Teman itu bicara dengan suara rendah sambil menatap kanan kiri seakan takut ada yang menguping. "Rif, nenek kowe pancen bener-bener mentok. Ono dalan siji sing isi aiso ngegawe kowe sugih cepet. Tapi resikon abot rek, siji sing kudu kau eling nenek kowe mlebu. Wis ora iso metu maneh dadi wong sing pado." Kata-kata itu langsung melekat di pikiran Arif. Jalan cepat untuk jadi kaya, tapi dengan risiko besar. Dan yang dimaksud adalah pesugihan di petilasan Mbah Suro Banyu Peteng. Awalnya Arif tidak terlalu percaya. Ia bahkan tertawa menggonggok itu. Hanya cerita dongeng kampung yang dilebih-lebihkan. Tapi setiap kali ia merasa putus asa, kata-kata itu selalu terngiang di kepalanya. Hutangnya semakin menumpuk, para penagih semakin kasar, dan setiap malam ia hanya bisa termenung menatap langit-langit rumah sambil bertanya, kenapa hidupnya seberat ini? Pada akhirnya, rasa takutnya terkalahkan oleh keputusasaan. Arif mulai mencari tahu lebih banyak tentang petilasan Banyu Peteng. Ia bertanya ke orang-orang desa, meski kebanyakan dari mereka justru menolak menjawab. Ada yang langsung berpaling muka, ada yang hanya menggeleng dan berkata, "Wis, ojo diterusno, kuwi dalan sing apik." Tapi rasa penasaran Arif makin menjadi. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan seorang kakek tua di pasar. Kakek itu berjualan rokok lintingan dan kopi hitam di pojok pasar. Dengan suara serak, kakek itu tiba-tiba berkata, "Kowe iki golek panggonan kui tule." Arif kaget. Dia tidak pernah menyebutkan apa-apa. Tapi entah bagaimana kakek itu seolah tahu isi pikirannya. Dengan suara lirih, kakek itu memberi peringatan. "Petilasan Banyu Peteng iku ora kena kanggo dolanan. Nek kowe menggolek hiburan, luwih becik ojo. Ning nek kau tenan-tenan, siap ke nyawa mulai. Sebab sing njaga kono dudu manungsa." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Arif meremang. Tapi anehnya justru semakin membuat tekadnya bulat. Malam Jumat Kliwon berikutnya, Arif sudah menyiapkan dirinya. Ia tidak tahu persis ritual apa yang harus dilakukan, tapi ia sudah menyiapkan beberapa sesajen seadanya. Kemenyan, bunga 7 rupa, dan seekor ayam hitam yang ia beli diam-diam di pasar. Menurut cerita yang pernah ia dengar, itu sudah cukup untuk memanggil penunggu Banyu Peteng. Langit malam itu mendung pekat, bulan nyaris tidak terlihat. Angin berhembus kencang dari arah utara, membuat dedaunan bergesekan dan menimbulkan suara yang tidak biasa. Arif berjalan sendirian melewati jalan setapak menuju hutan. Setiap langkah terasa berat, seakan ada tangan tak terlihat yang menariknya untuk mundur. Tapi pikirannya hanya dipenuhi satu hal. Ia harus keluar dari lilitan hutang, apapun caranya. Semakin dalam ia melangkah, suasana makin hening. Suara jangkrik menghilang, begitu pula suara burung malam. Yang terdengar hanya detak jantungnya sendiri, berdentum semakin keras. Keringat dingin mulai bercucuran, padahal udara malam itu terasa dingin menusuk tulang. Setelah hampir 1 jam berjalan, Arif akhirnya tiba di sebuah tempat yang berbeda dari bagian hutan lainnya. Di sanalah mata air itu berada, genangan hitam pekat, diam tanpa riak, seperti cermin gelap yang menelan semua cahaya. Pohon-pohon besar mengelilinginya, seakan menjadi pagar alami. Udara di sekitar situ lebih dingin, baunya apek bercampur dengan anyir, mirip darah basi. Arif berdiri terpaku, tubuhnya gemetar. Inilah yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang-orang. Petilasan Mbah Suro Banyu Peteng. Tanpa sadar, bulu kuduknya berdiri. Di telinganya, seolah terdengar bisikan samar. Suara berat yang berulang-uling menyebut namanya. Arif, Arif. Ia menoleh ke kiri, ke kanan. Tidak ada siapa-siapa. Suaranya jelas, tapi sumbernya tidak terlihat. Hatinya mulai goyah, tapi ia menguatkan diri. Ia ingat hutangnya. Ingat rasa malu yang selama ini ia tanggung. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan kemenyan. Asap tipis mulai mengepul,
membawa aroma wangi yang bercampur dengan bau anyir di udara. Ia meletakkan bunga 7 rupa di tepi mata air, lalu menyembelih ayam hitam yang sudah ia bawa. Darah ayam itu ia tampung sebentar, lalu ia percikkan ke air hitam itu. Tiba-tiba, permukaan air yang tadinya diam mulai beriak. Suara gemericik kecil terdengar, lalu menghilang. Arif menelan ludah. Kakinya hampir tidak bisa digerakkan karena rasa takut yang begitu besar. Tapi sebelum ia sempat mundur, terdengar suara berat bergema di sekelilingnya. Sopo sing wani ngundang? Aku ing kene. Suaranya dalam, menggema, seakan berasal dari dalam tanah sekaligus dari udara di sekeliling. Arif terdiam, tenggorokannya tercekat. Dia ingin lari, tapi kakinya kaku. Seketika matanya menangkap sesuatu. Dari dalam air hitam itu muncul gelembang-gelembang besar. Dan perlahan, sebuah bayangan hitam menjulang keluar. Bentuknya tinggi besar, lebih tinggi dari pohon di sekitarnya. Wajahnya tidak jelas, hanya sepasang mata merah menyala menatap lurus ke arah Arif. Bau anyir semakin menusuk, angin bertiup kencang, dan suara bisikan semakin ramai. Seperti ratusan orang berbisik bersamaan, memanggil nama Arif, menertawakan, sekaligus mengancam. Arif tahu, ia baru saja melanggar larangan yang selama ini dijaga ketat oleh orang-orang desa, dan sejak saat itu, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Malam itu, udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari segala arah. Angin yang berhembus dari sela pepohonan hutan membuat dondon kering bergesekan, menghasilkan suara lirih yang terdengar seperti bisikan samar. Arif bergulen, pelan menembus kegelapan, hanya ditemani cahaya redup dari obor yang ia bawa. Setiap langkah kakinya menimbulkan suara ranting patah yang semakin menegaskan kesunyian malam itu. Dalam hati, ia sudah ragu sejak meninggalkan rumah. Namun, bayangan hutang yang menumpuk dan keinginan untuk cepat kaya membuatnya terus melangkah. Sesajen yang ia bawa dibungkus kain putih, berisi bunga staman, kemenyan, sebutir kelapa, dan kepala ayam hitam yang sudah ia sembelih sore tadi. Semua itu ia letakkan di dalam keranjang bambu yang tergantung di tangan kirinya. Ketika sampai di tepi mata air yang dikenal sebagai Banyu Petang, suasana berubah drastis. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara burung malam. Seolah-olah seluruh makhluk hidup di sekitar sana ikut menahan napas. Air hitam pekat di hadapannya tampak tenang, tetapi memancarkan aura dingin yang menusuk tulang. Arif duduk bersila di tepi mata air itu, meletakkan sesajen satu persatu di atas tanah. Bau amis darah ayam bercampur dengan aroma bunga setaman yang mulai layu, membuat suasana semakin menegangkan. Tangannya bergetar ketika ia menyalakan kemenyan. Asap tipis mulai mengepul ke udara, melayang pelan, dan kemudian lenyap seakan disedot oleh kegelapan. Arif membuka lipatan kertas berisi mantra. Huruf-huruf di atasnya terlihat aneh. Sebagian seperti tulisan Jawa kuno, sebagian lagi seperti coretan tak dikenal. Ia tidak tahu arti setiap kata, hanya menirukan bunyi yang pernah diajarkan oleh seorang pria tua misterius yang ia temui di pasar malam. Suara Arif pelan pada awalnya, tetapi kemudian semakin lantang. Ono sing rawuh kulo nyuwun, boten kagungan, nanging kulo nyuwun berkah. Suaranya bergetar, bercampur rasa takut sekaligus berharap. Tak lama setelah mantra itu dibacakan, angin berhembus lebih kencang. Seakan-akan seluruh hutan bergerak mengikuti suara Arif. Pohon-pohon besar bergoyang, dedaunan berjatuhan, dan air hitam di hadapannya mulai beriak. Arif menatapnya dengan mata membelalak. Tubuhnya kaku, jantungnya berdegup keras. Dari dalam kegelapan air itu, muncul bayangan hitam yang perlahan lehen naik ke permukaan. Tinggi, besar, berwujud samar seperti asap pekat, namun matanya menyala merah menyala menembus kegelapan. Arif ingin lari, tapi kakinya seolah terpaku pada tanah. Tubuhnya gemetar hebat, bibirnya kering. Dari sosok itu keluar suara berat, seperti bergema dari dasar bumi. Kowe sing nyeluk aku? Arif hanya bisa mengangguk pelan. Meskipun seluruh tubuhnya sudah basah oleh keringat dingin, suara itu kembali berkata, kali ini lebih jelas. Yen kowe kepengin banda, ana regane, ojo lali, getih turunanmu, dewe sing kudu mbayar. Kalimat itu membuat bulu kuduk Arif berdiri. Darah keturunan, itu berarti tumbal dari keluarganya sendiri. Ia teringat wajah adiknya, ibunya yang sakit-sakitan,
dan ayahnya yang sudah meninggal beberapa tahun lalu. Sebuah rasa takut luar biasa muncul, tapi di sisi lain, keinginan untuk lepas dari himpitan hutang dan hidup enak terus membisikkan godaan. Ia menunduk, mencoba menutup telinga dari suara itu. Tapi semakin ia menolak, suara itu semakin jelas. Air banyu peteng berputar semakin kencang, membentuk pusaran hitam. Dari dalam pusaran itu muncul tangan-tangan kurus pucat, bergerak seperti hendak meraih Arif. "Cepet, tindak kakek, yen ora, kowe sing dadi tumbale," teriak suara berat itu. Kali ini menggema lebih keras. Arif terlonjak, tangannya refleks mengambil belati kecil yang memang sudah ia siapkan. Belati itu ia pegang erat, tangannya gemetar. Pada titik itu, Arif merasakan seolah pikirannya sudah bukan miliknya sendiri. Ada dorongan kuat untuk segera melukai dirinya atau orang lain. Namun entah bagaimana, ia berhasil menahan. Dengan terbata-bata, ia berkata lirih, Kulo nyuwun ampun bah, kulo dereng saget." Sosok besar itu mendekat. Wajah samar hitamnya kian jelas. Matanya menatap tajam, hingga Arif merasa dadanya sesak. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, terdengar suara lirih. Seorang wanita, seperti orang menangis. Suara itu begitu dekat, seakan berada tepat di belakang telinga Arif. "Tulung, aja diteruske." Arif menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan pekat. Keringat dingin bercucuran dari wajahnya. Tubuhnya gemetar, bibirnya bergetar, tak bisa berkata apa-apa. Ia kembali menatap sosok besar itu, yang kini semakin tinggi, menjulang melebihi pohon-pohon di sekitarnya. Dengan suara berat, sosok itu berkata, "Iki pilihanmu Diu, yen kau wani, kabeh bandadonya bakal dadi kagunganmu. Nanging yen kowe mundur, kowe wis ngegawe aku nesu." Seiring kata-kata itu, bumi bergetar pelak. Batu-batu kecil di sekitar Arif berloncatan. Air hitam makin bergolak, dan asap kemenyan yang tadi pelan, kini berputar cepat, mengelilingi tubuhnya. Arif menutup mata, berusaha menahan rasa takut yang luar biasa. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanya mimpi. Tapi rasa dingin yang menusuk tulangnya membuatnya sadar. Semua ini nyata. Ketika ia membuka mata, sosok itu sudah berada sangat dekat. Hanya beberapa langkah di depannya. Nafasnya terasa panas, meski tubuhnya berwujud kabut. Dengan tangan hitam besarnya, sosok itu menunjuk ke dada Arif dan berkata, "Kowe kudu milih saiki, opo kowe siap ngetoke tumbal saka getihmu dewe?" Arif hampir kehilangan akal sehatnya. Ia merasa tubuhnya terhimpit, seperti ada beban berat yang menindih. Tangannya menggenggam belati, tapi pikirannya terus berputar antara menyerah atau mundur. Dalam hati kecilnya, ia berbisik lirih, "Gusti, kulo kedah pripun?" Air matanya menetes, bercampur dengan keringat yang membasahi wajahnya. Namun, seiring dengan keraguan itu, suara lain dalam kepalanya berbisik halus namun tajam. "Kekayaan, kebebasan, semua bisa kau dapatkan sekarang Arif. Tinggal satu langkah lagi." Dan di detik itulah, Arif merasa dirinya mulai kehilangan kendali sepenuhnya. Seakan ada kekuatan asing yang memaksa tangannya bergerak, mengarahkan belati itu ke telapak tangannya sendiri. Darah segar mulai menetes, jatuh ke tanah, meresap ke dalam pusaran air hitam banyu petang. Sosok besar itu mengeluarkan suara tawa berat yang menggema ke seluruh hutan, membuat Arif menutup telinga sambil berteriak panik. Hutan yang tadinya sunyi kini dipenuhi suara-suara aneh. Tangisan, tawa, bahkan teriakan-teriakan minta tolong. Semua bercampur menjadi satu, membuat suasana malam itu seperti neraka di dunia. Arif tahu, ia sudah melangkah terlalu jauh. Tidak ada jalan kembali. Beberapa hari setelah malam mengerikan di Banyu Peteng, hidup Arif seakan berubah 180 derajat. Pagi itu, warga desa melihat Arif pulang dengan mobil mewah berwarna hitam yang mengkilat. Padahal sebelumnya, untuk membeli motor, butut saja ia kesulitan. Rumah tuanya yang dulu reot mendadak direnovasi. Tembok dicat warna putih gading, pagar besi tinggi berdiri kokoh. Bahkan di halaman rumah kini ada gazebo kecil dengan lampu taman. Semua orang heran, tapi tak ada yang berani menanyakan dari mana datangnya harta itu di warung kopi. Obrolan tentang Arif selalu jadi bahan bisik-bisik. "Lawong seminggu kepungkur isi ngutang kopi, saiki wis numpak mobil anyar."
kata salah satu warga. Iyo, tapi ojo sembrono ngomong. Sing jening ke wong sugih mendadak ki, kadang anak kerane dewe, jawab yang lain. Lalu menunduk sambil menyeruput kopi. Semua paham, ada sesuatu yang tidak beres. Tapi mereka memilih diam. Arif sendiri kini jarang bergaul dengan tetangga. Pintu rumahnya sering tertutup rapat. Hanya sesekali terlihat mobilnya keluar menuju kota. Orang-orang yang dulu meremehkannya, kini hanya bisa menatap iri sekaligus takut. Dari luar, Arif terlihat hidup enak. Tapi di dalam hatinya, ada rasa gelisah yang tak bisa ia hilangkan. Malam-malamnya selalu dihantui suara bisikan dari kegelapan. Kadang ketika ia hendak tidur, terdengar suara berat yang dulu ia dengar di Banyu Peteng, berbisik lirih, janji wis diucapkan, tumbal kudu dibayar. Awalnya, Arif mencoba mengabaikan. Ia pura-pura tidak mendengar. Ia menutup telinga dengan bantal, menyalakan televisi keras-keras, bahkan tidur sambil menyalakan lampu. Tapi suara itu selalu datang, seakan menempel di kepalanya. Kadang terdengar di kamar mandi, kadang di ruang tamu, bahkan pernah terdengar tepat di samping telinganya saat ia sedang berkendara sendirian di malam hari. Hari-hari berlalu, dan sesuatu yang tak diinginkan akhirnya terjadi. Adik perempuan Arif, Sinta, yang masih duduk di bangku SMA, mendadak jatuh sakit. Awalnya hanya demam biasa, tubuhnya lemas, wajahnya pucat. Ibunya mengira hanya masuk angin, lalu memanggil dukun pijat untuk mengobati. Namun, kondisi Sinta justru semakin parah. Tubuhnya panas dingin, matanya sayu, bahkan kadang ia meracau di tengah malam sambil memanggil nama Arif. Mas Arif, aja tinggal ke aku. Suaranya lirih membuat bulu kuduk siapapun yang mendengar berdiri. Arif panik, ia membawa Sinta ke puskesmas. Dokter yang memeriksa hanya menggeleng heran, karena hasil pemeriksaan tidak menunjukkan penyakit apapun. Secara medis, dia sehat. Tapi kenapa tubuhnya melemah begini? Saya tidak tahu, kata dokter dengan wajah bingung. Arif hanya mengangguk, hatinya semakin dihantui rasa bersalah. Ia tahu betul ini bukan sakit biasa, ini adalah harga yang harus ia bayar. Malam itu, ketika hujan deras mengguyur desa, kondisi Sinta semakin kritis. Nafasnya tersengal, tubuhnya dingin seperti es. Matanya melotot kosong menatap ke langit-langit. Ibu Arif menangis di samping ranjang, menggenggam tangan putrinya erat-erat. Ya Allah, tolong anakku, aja dijupuk saiki. Tangisnya pecah. Arif berdiri di sudut kamar, wajahnya pucat pasi. Dalam hatinya ia berteriak, Ora mungkin, iki kedadean gara-gara aku. Tapi suara berat itu kembali terdengar di kepalanya. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Iki tumbal sing pisanan. Janji kudu ditepati. Detik-detik terakhir terasa begitu lambat. Jam dinding menunjukkan pukul 12 malam lewat 15 menit ketika Sinta menarik napas panjang terakhirnya. Lalu tubuhnya terkulai lemas. Tangisan ibunya semakin keras. Ceritanya terdengar sampai keluar rumah. Tetangga yang mendengar pun berdatangan. Tapi semua hanya bisa terdiam kaku melihat wajah Sinta yang tenang, seolah tidur panjang. Warga mulai berbisik-bisik. Ada yang berani mengatakan secara pelan kepada tetangganya, Iki ora lumrah, bocah. Kui sehat-sehat weh, kok mendadak mati. Ada pula yang hanya menggeleng, tidak berani bersuara. Tapi tatapan mata mereka semua sama, curiga. Pemakaman Sinta dilakukan keesokan harinya. Langit mendung, suasana desa dipenuhi rasa duka bercampur misteri. Saat jenazah diturunkan ke liang lahat, beberapa orang tua berbisik, Iki dudu mati biasa. Iki wes kaya tumbal. Kata-kata itu terdengar samar, tapi sampai ke telinga Arif, ia menunduk, menggenggam tangannya sendiri kuat. Hatinya perih, tapi ia tidak bisa menyangkal, karena dalam lubuk hatinya, ia tahu benar, semua ini akibat dari perjanjian di Banyu Petang. Sejak kematian Sinta, perubahan Arif semakin terlihat. Kekayaannya memang bertambah pesat. Usaha dagangnya sukses besar, tapi wajahnya selalu terlihat muram. Malam-malamnya semakin berat. Ia sering terbangun oleh suara pintu diketuk, padahal tidak ada siapa-siapa. Kadang ia melihat bayangan perempuan dengan rambut panjang berdiri di pojok kamar, menatapnya dengan mata kosong. Suara lirih memanggilnya, Mas, aku Sinta. Arif langsung berteriak histeris setiap kali bayangan itu muncul. Tapi begitu lampu dinyalakan, sosok itu menghilang.
Ibunya semakin sakit-sakitan setelah kematian Sinta. Tubuhnya kurus, sering melamun, matanya kosong menatap halaman rumah. Kadang ia berkata sendiri, "Iki dudu, mati biasa, aku ngerti." Mbasuro wes, enjupuk, anakku. Arif yang mendengar kata-kata itu hanya bisa terdiam. Tenggorokannya tercekat. Warga desa pun semakin yakin bahwa kekayaan Arif berasal dari pesugihan. Mereka tak berani menegur langsung, tapi jarak antara Arif dan masyarakat semakin lebar. Orang memilih menjauh, bahkan beberapa tetangga enggan lewat di depan rumahnya malam hari. Ada yang mengatakan mereka sering mendengar suara tangisan perempuan dari dalam rumah Arif tengah malam. Ada juga yang bersumpah melihat sosok hitam besar berdiri di atap rumahnya. Arif sendiri semakin hari semakin terjebak dalam lingkaran setan. Ia tak bisa mundur. Setiap malam suara itu terus mengingatkan, "Iki mengwiwitan. Tumbal pisanan wis diambil. Saiki giliran sabanjure." Arif memejamkan mata, menutup telinga, tapi suara itu semakin keras, kadang seperti bergema dari seluruh dinding rumahnya. Hidupnya kini bagaikan neraka. Meski hartanya berlimpah, ia kehilangan ketenangan, kehilangan adik yang ia cintai, dan kehilangan kepercayaan orang-orang di sekitarnya. Namun, yang paling menyiksa adalah kenyataan bahwa ia tahu ini baru permulaan. Tumbal pertama sudah diambil, tapi tumbal berikutnya pasti menunggu. Di malam ketujuh setelah pemakaman Sinta, Arif bermimpi aneh. Ia melihat dirinya berdiri di tepi. Banyu, petang lagi. Air hitam itu beriak, dan dari dalam muncul sosok adiknya, Sinta, dengan wajah pucat, mata kosong, bibirnya membiru. Tangannya terulur ke arah Arif. Suaranya lirih namun jelas, "Mas, kok tega kau aku iki tumbal saka dosamu." Arif terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggor. Dan entah mengapa, dari luar rumahnya terdengar suara tawa berat. Sama persis seperti suara makhluk yang ia temui di malam ritual. Arif menutup wajah dengan kedua tangannya. Air mata menetes tanpa ia sadari. Dalam hatinya, ia berbisik, "Aku wis ora aiso mundur. Nanging nganti kapan iki kudu terus." Sejak kematian Sinta, kehidupan Arif berubah total. Malam-malamnya tidak pernah lagi mengenal kata tenang. Rumah megah yang dulu ia bangun dari kekayaan pesugihan, kini justru terasa seperti penjara penuh teror. Malam pertama setelah 7 hari kematian Sinta, suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam rumah. Awalnya hanya samar, seperti suara langkah kaki yang berputar di teras. Lalu suara bisikan dari arah sumur belakang. Suara itu terdengar lirih, pelan, namun jelas menyusup ke telinga. Mas Arif, tolong aku." Arif yang saat itu sedang duduk di ruang tamu, mendadak merinding. Ia menoleh ke arah belakang rumah, tempat sumur tua peninggalan almarhum ayahnya berada. Sumur itu sudah lama tidak digunakan, bahkan ditutup separuh dengan papan kayu. Namun malam itu, dari arah sumur jelas terdengar suara tangisan, panjang, lirih, seperti suara Sinta. Jantung Arif berdegup kencang. Ia berdiri perlahan, melangkah dengan hati-hati mendekati sumur. Angin malam bertiup kencang, bulu kuduknya berdiri saat ia menyingkap papan kayu yang menutup sumur. Ia melihat sesuatu yang membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Dari dalam sumur muncul bayangan wajah pucat Sinta, matanya kosong, rambutnya terurai basah, menatap lurus ke arah Arif. Bibirnya terbuka, dan terdengar suara lirih, "Mas, iki dudu omahku. Aku kino jebakon gara-gara kau." Arif langsung terhuyung ke belakang, jatuh terduduk. Ia berusaha menutup sumur itu kembali dengan papan, tangannya gemetar, napasnya tersengal. Namun suara itu terus terdengar meski sumur sudah tertutup rapat. Tangisan itu kini bercampur dengan suara tawa berat, dalam, menggelegar, seperti suara makhluk yang pernah ia temui di petilasan Mbah Suro. Sejak malam itu, rumah Arif benar-benar tidak pernah sunyi. Kadang saat tengah malam, terdengar suara kursi digeser di ruang tamu, padahal ia sendirian. Kadang terdengar suara piring pecah di dapur, tapi saat diperiksa semua masih utuh. Yang paling sering, ia melihat bayangan hitam tinggi besar, berdiri di sudut kamarnya. Sosok itu tidak pernah bergerak, hanya berdiri diam dengan mata merah menyala,
menatapnya sampai ia hampir gila ketakutan. Setiap kali ia mencoba membaca doa atau menyalakan lampu terang, sosok itu tetap ada, tidak hilang. Ibunya yang sudah lemah. Sejak kepergian Sinta semakin jatuh sakit. Tubuhnya kurus, matanya cekung, kadang berhalusinasi berbicara dengan almarhum putrinya. Sinta, cah ayu, ayo bali neng pangkuan kuna, begitu ucap ibunya sambil meraba udara kosong. Arif bisa menangis diam-diam di pojok kamar, hatinya teriris. Ia tahu semua ini adalah balasan dari perjanjiannya, namun ia tak bisa menghentikannya. Hari-hari berjalan semakin mengerikan. Tak hanya ibunya, kakak laki-laki Arif yang tinggal di desa sebelah mendadak jatuh sakit juga. Tubuhnya tiba-tiba lumpuh. Tanpa dokter angkat tangan, tidak ada yang bisa menjelaskan penyebabnya. Seminggu kemudian, kakaknya meninggal dengan wajah membiru. Lidah terjulur seakan dicekik sesuatu. Warga yang melihat jasadnya berbisik ngeri, "Iki weseto." Keluargane Arif kabeh dari tumbal. Arif semakin terpuruk. Ia mencoba melarikan diri dari desa, berharap dengan meninggalkan rumah dan kampung halamannya, semua teror akan berhenti. Malam itu ia mengemas barang secukupnya, memasukkan uang dalam jumlah besar ke dalam koper, lalu mengendarai mobilnya menuju kota. Jalanan sepi, hanya suara mesin mobil dan desir angin malam yang terdengar. Namun, ketika ia menoleh ke kaca spion, darahnya seakan membeku. Di kursi belakang mobilnya, duduk sosok perempuan berambut panjang dengan wajah pucat. Matanya kosong, bajunya putih lusuh penuh tanah. Itu adalah Sinta. Mulutnya bergerak tanpa suara, hanya menatap Arif dengan tatapan kosong. Arif berteriak histeris, hampir membuat mobilnya oleng. Ia menginjak rem, mobil berhenti mendadak. Saat ia menoleh ke belakang, kursi kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun, aroma anyir darah tercium memenuhi kabin mobil. Tangannya gemetar di setir, matanya berlinang. "Gusti, tulung aku ora kuat maneh." Sesampainya di kota, Arif menyewa kamar hotel mewah. Ia berharap bisa tidur dengan tenang, jauh dari rumahnya, jauh dari sumur, jauh dari semua teror. Namun, harapannya sia-sia. Malam itu, ketika ia berbaring, lampu kamar mendadak berkedip-kedip. Suara air menetes terdengar dari kamar mandi. Arif bangkit perlahan, mendekati pintu kamar mandi. Dari dalam terdengar suara tangisan lirih, suara yang sangat ia kenal. "Mas, iki aku." Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu kamar mandi. Air keran menyala sendiri, cermin berembun, dan di sana, tepat di balik bayangan cermin, sosok tinggi besar berwarna hitam berdiri menunduk. Mata merahnya menatap tajam, sementara dari lantai kamar mandi mengalir darah segar yang tidak tahu dari mana asalnya. Arif terhuyung mundur, menabrak pintu, tubuhnya gemetar hebat. Suara berat itu kembali terdengar, bergema di seluruh ruangan. "Janji wis diucapke, saiki giliran sabanjure, ojo nganti kowe lali." Arif berlari keluar kamar hotel, bahkan tanpa sempat membawa kopernya. Ia turun ke lobi dengan wajah pucat. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Resepsionis menatapnya heran, tapi Arif tidak peduli. Ia keluar berlari ke jalan, mencari udara, mencari pelarian. Tapi kemanapun ia pergi, bayangan itu selalu mengikutinya. Kadang muncul di kaca etalase toko, kadang di bayangan gedung, bahkan pernah ia lihat berdiri di bawah tiang lampu jalan. Tubuhnya menjulang, matanya merah menyala. Beberapa minggu setelah itu, ibunya meninggal dunia. Warga desa menggelengkan kepala, sebagian takut, sebagian iba. Dalam hati mereka sudah tahu, keluarga Arif sedang dilibas satu persatu sebagai tumbal. Arif, yang kini benar-benar sendirian, hanya bisa meratapi hidupnya. Hartanya berlimpah, tapi keluarganya habis. Malam-malamnya dipenuhi teror yang tak pernah berhenti. Bahkan di siang hari pun, ia merasa selalu diawasi. Suatu sore, ketika ia sedang duduk di ruang tamu rumah mewahnya, ia mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Padahal ia sendirian. Dengan hati-hati ia naik. Setiap anak tangga terasa berat. Ketika sampai di depan kamar ibunya yang sudah kosong, pintunya terbuka perlahan. Dari dalam terdengar suara Sinta tertawa pelan. "Mas, saiki giliran musing bakal dadi tumbal." Arif berteriak sekuat tenaga, menutup telinganya,
Namun suara itu semakin keras. Tiba-tiba pintu kamar terbanting menutup sendiri. Lampu-lampu di rumah padam, hanya kegelapan pekat yang menyelimuti. Dari kegelapan itu muncul sosok tinggi besar, makhluk penunggu petilasan Mbah Suro, menatapnya dengan tatapan mengerikan. Suara beratnya bergema di seluruh rumah. Wis wayahe, Arif, ora ana panggonan kanggo mlayu, tambah sabonja kudu kau. Diu, Arif, jatuh tersungkur, menangis, sujud di lantai. Ia menyesali semua keputusannya. Namun semuanya sudah terlambat, tidak ada jalan kembali. Janji sudah terikat, darah sudah ditagih, dan kini giliran nyawanya sendiri yang akan diambil. Malam itu, teriakan panjang terdengar dari dalam rumah Arif. Warga yang mendengar hanya bisa merapatkan pintu rumah mereka. Pura-pura tidak tahu, mereka sadar itu adalah akhir dari balasan penunggu yang sudah lama menunggu giliran. Sejak malam itu, rumah megah Arif kosong. Tak ada lagi suara musik, tak ada lagi mobil mewah terparkir. Namun, warga desa sering berkata, jika lewat di depan rumah itu tengah malam, akan terdengar suara tangisan lirih dari arah sumur belakang, bercampur dengan tawa berat yang mengerikan. Dan kadang, dari jendela lantai atas, terlihat bayangan hitam, tinggi besar berdiri mengawasi, seakan menjaga agar tak ada yang berani mendekat. Hari itu, pagi di desa terasa aneh. Biasanya ayam jago sudah ribut berkokok, anak-anak kecil mulai bermain di halaman rumah, dan para ibu menyiapkan sarapan. Tapi entah kenapa, suasana desa begitu hening. Seperti ada sesuatu yang hilang. Seperti ada yang menahan napas. Beberapa warga bahkan berkata sejak malam tadi, mereka mendengar suara tangisan dari arah rumah kosong yang dulunya milik Arif. Suara itu begitu jelas, kadang lirih seperti perempuan menangis, kadang keras seperti jeritan pria yang sedang kesakitan. Warga awalnya enggan mendekat. Mereka sudah terbiasa dengan kejadian aneh sejak Arif kembali dari petilasan Banyu Peteng. Tapi pagi itu, salah satu pemuda desa yang penasaran akhirnya memberanikan diri melihat. Dia mendekat perlahan, membuka pintu rumah yang sudah reot, berdebu, dan tak terawat. Bau anyir menyengat begitu pintu dibuka. Bau itu seperti darah basi bercampur tanah lembab. Dan di sanalah mereka menemukan tubuh Arif, tergeletak di lantai, kaku dengan posisi meringkuk. Wajahnya membiru, matanya melotot seperti menahan ketakutan luar biasa. Dan lehernya penuh lebam seakan dicekik oleh tangan besar yang tak kasat mata. Yang lebih menyeramkan, di tangannya masih ada gumpalan tanah hitam. Warga yakin itu tanah dari petilasan Banyu Peteng. Seolah-olah Arif mati sambil berusaha melepaskan diri, tapi tanah itu justru menempel erat di genggamannya. Seorang sesepuh desa yang datang melihat hanya bisa menggeleng pelan sambil berucap lirih, "Wis tak kandhani. Aja nyedak petilasan iku, saiki owek dewe. Kabeh dari saksine. Sudah saya bilang, jangan mendekati petilasan itu. Sekarang kita semua jadi saksinya." Kabar kematian Arif menyebar cepat. Banyak yang tidak percaya, karena baru beberapa waktu lalu mereka melihat Arif hidup begitu mewah, dengan mobil baru, rumah penuh perabotan mahal, dan uang yang seolah tidak ada habisnya. Tapi semua itu ternyata hanya kebahagiaan semu, hasil dari perjanjian kotor dengan penunggu gaib. Kekayaan datang dengan harga yang sangat mahal nyawa keluarga, dan akhirnya dirinya sendiri. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani lewat di dekat rumah Arif. Bahkan saat siang bolong pun, rumah itu tampak selalu gelap dan dingin. Rumput liar tumbuh cepat, dindingnya retak, dan atapnya bocor. Konon, beberapa orang yang nekat melintas malam hari mendengar suara tangisan lirih dari dalam rumah kosong itu. Ada yang bilang itu suara Arif, ada pula yang bilang itu suara makhluk penunggu yang menagih tumbal selanjutnya. Yang lebih menyeramkan lagi, beberapa warga yang nekat mendekati petilasan Banyu Peteng setelah kejadian itu mengaku melihat sosok bayangan tinggi besar berdiri di tepi mata air hitam. Sosok itu diam, matanya merah menyala, menatap siapapun yang berani mendekat. Kadang terdengar bisikan halus, "Kau arep suji. Wenehi aku tumbal. Kamu mau kaya? Berikan aku tumbal." Bisikan itu membuat bulu kuduk berdiri, dan orang yang mendengarnya biasanya jatuh sakit berhari-hari setelahnya. Desa pun semakin terkenal sebagai desa angker. Orang dari luar desa datang hanya untuk sekadar mendengar cerita atau membuktikan sendiri, tapi kebanyakan pulang dengan wajah pucat,
tubuh gemetar, dan sumpah tidak akan pernah kembali lagi. Bahkan ada yang katanya hilang tanpa jejak setelah mencoba masuk ke hutan menuju petilasan itu. Warga desa akhirnya membuat aturan tidak tertulis. Siapapun, baik orang dalam maupun luar desa, dilarang keras mendekati Banyu Petang, apalagi malam Jumat Kliwon. Meski begitu, mitos tetap hidup. Konon, setiap malam tertentu, terutama saat bulan purnama tertutup awan hitam, suara tangisan Arif terdengar jelas dari arah mata air. Tangisan panjang, pilu, seperti orang yang menyesali kesalahan terbesar dalam hidupnya. Beberapa orang yang peka bahkan mengaku melihat bayangan seorang pria muda duduk di tepi air, memegangi kepalanya, menangis, lalu tiba-tiba ditarik ke dalam air hitam yang berputar seperti pusaran. Tak ada yang tahu apakah itu roh Arif atau sekadar permainan makhluk gaib untuk menakut-nakuti manusia. Sampai hari ini, petilasan Basuro Banyu Petang tetap menjadi misteri. Warga percaya bahwa tempat itu bukan sekadar mata air hitam biasa. Itu adalah pintu gaib, tempat perjanjian, tempat jiwa-jiwa yang tersesat mencari kekayaan cepat, dan tempat arwah-arwah korban tumbal bergentayangan selamanya. Orang-orang desa masih berbisik setiap kali membicarakannya, selalu dengan rasa takut yang sulit dijelaskan. Bahkan menyebut namanya pun kadang dilakukan dengan suara pelan. Takut jika penunggunya mendengar, "Hati-hati, ojo nganti kesusu kepengen sugih. Koe orang ngerti, regane. Hati-hati, jangan sampai terburu-buru ingin kaya. Kamu tidak tahu berapa mahal harganya." Pesan itu kini jadi nasihat yang selalu diwariskan dari orang tua ke anak cucu mereka. Arif mungkin sudah lama mati, tapi kisahnya tetap hidup sebagai peringatan bahwa tidak ada jalan pintas menuju kebahagiaan, bahwa pesugihan bukan hanya sekadar mitos untuk menakut-nakuti, tapi benar-benar bisa menghancurkan siapa saja yang berani mencobanya, dan bahwa petilasan Basuro Banyu Petang bukan tempat sembarangan, melainkan gerbang kegelapan yang menunggu jiwa-jiwa baru untuk dijadikan tumbal. Jadi, kalau kalian suatu hari berjalan-jalan di pedalaman Jawa dan mendengar ada sebuah petilasan dengan mata air hitam yang disebut Banyu Petang, jangan pernah koba-koba mendekat, apalagi kalau kalian mendengar suara lirih yang memanggil namamu dari balik kegelapan. Bisa jadi itu bukan suara manusia, bisa jadi itu suara Arif, atau suara makhluk yang sama yang pernah menjeratnya. Dan kalau sampai kalian berani menoleh, jangan salahkan siapapun kalau kalian gak pernah bisa pulang lagi. Sampai sekarang, misteri itu tetap belum terpecahkan. Hanya satu hal yang pasti, petilasan Basuro Banyu Petang bukan sekadar legenda. Itu adalah peringatan bahwa ada hal-hal yang tidak boleh disentuh oleh manusia. Dan begitulah Winggetters, kisah malam ini telah usai. Semoga kalian menikmati setiap ketegangan dan misteri yang telah kita selami bersama. Ingatlah, di setiap sudut yang gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Jaga diri kalian baik-baik, selalu waspada, dan jangan pernah lupa untuk terus berdoa. Terima kasih sudah menemani saya malam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya dari Lawana Wingkit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah berani Winggetters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.